Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ternyata ya. Terungkap Komisioner KPUD sebut ada instruksi loloskan Partai Gelora sebagai peserta pemilu. Ada apa begitu? Ini yang menjadi catatan penting hari ini begitu kan? Kalau memang ini terjadi wallahu a'lam ya. Pantas saja si Fahri Hamzah kritik terus Anies Baswedan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Terungkap Komisioner KPUD sebut ada instruksi ya loloskan Partai Gelora sebagai peserta pemilu. Benarkah seperti itu ya? Partainya lolos atas persongkolan ya, tapi petingginya malah keluar-keluar ngurus orang lain. Cirik ayam lah. Pantesan sekarang kok gencar kayak kerbau ya, dicocok hidungnya menyerang Pak Anies ya. Ini saya bacakan komentar-komentar netizen. Apa ini ya? Merasa hutang budi namun akhirnya menyerang Anies Baswedan. Oh, pantas rajin nyerang Anies. Ini ya, pantesan FH gonggong kenceng banget. Ini banyak sekali ya yang saya bacakan, ini pro dan kontra ya. Kami butuh kejelasan tentunya sampai ke pengadilan agar semua itu benar atau tidaknya. Gimana tuh Fahri ya, makan duren. Banyak kali ya muncul spekulasi seperti ini, spekulasi hari ini bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Partai Gelora, benarkah atas kelolosan itu ya dibantu dengan rezim. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi perlu diingat inilah demokrasi kita begitu kan. Bagaimanapun ya tidak bisa dibatalkan karena itu sudah lolos begitu kan. Kecuali ya sidang di DKPP itu ya apakah dia salah atau tidak begitu kan. Pantesan Fahri Hamzah jadi buzzer sekarang. Wah, apa ini ya? Ya, mengkritik itu boleh kepada siapapun, tapi jangan sampai ada rasa kebencian kepada siapapun karena inilah demokrasi kita begitu kan. Pantesan Fahri Hamzah begitu semangat nyerang Anies, membabi buta katanya utang diminta KPK untuk lidik ya. Ngerti ya hukum, enggak mantan anggota DPR itu, dan Fahri Hamzah tidak mau tahu. Sudah ada klarifikasi dari Pak Anies dan Pak Sandi FH ya. Fahri Hamzah bisa kena nih sebar hoax, langgar undang-undang ITE pasal 28 ancaman hukuman 6 tahun penjara. Bisa jadi begitu kan. Tetapi perlu diingat sudah klarifikasi masih keluar-keluar untuk menyerang Anies Baswedan. Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Bahkan malu-maluin Fahri Hamzah dengan geloranya. Supaya lolos Fahri Hamzah harus berubah menjadi Abu Janda. Serang Anies Baswedan. Ya itulah komentar-komentar netizen begitu kan. Pantasnya nyerang seseorang rupanya lagi main sandiwara peran sebagai kaki dan tengah rezim ini. Nggak bakalan laku tuh partai, ya bisa jadi nyongsep begitu kan. Tetapi perlu diingat inilah demokrasi kita yang harus kita hargai satu sama lain begitu kan. Karena pada hakikatnya ya semua orang akan berlomba-lomba berkompetisi ya dalam dunia politik praktis ini. Tapi perlu diingat partai yang baru itu ya bisa jadi nyongsep, bisa jadi tidak. Wallahu alam, apakah nanti ya terpilih atau bisa lolos di parlemen ya. Tunggu saja begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini cukup menarik ya. Terungkap Komisioner KPUD sebut ada instruksi loloskan Partai Gelora sebagai peserta pemilu. Ini dari tajuk politik. Dua komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sulawesi Utara mengungkap adanya instruksi ya KPU RI untuk meloloskan Partai Gelora dalam verifikasi peserta pemilu. Komisioner KPU Sulawesi Utara Yesi Mamongan mengaku pernah dihubungi Sekretaris Jenderal KPU ya Bernard Darmawan Sutrisno pada 7 November 2022. Bernard meminta Yesi untuk mengubah data. Yesi tidak melakukan hal itu karena tak ada instruksi dari Komisioner KPU RI. Setelah itu Komisioner KPU ya August Milas dan Komisioner KPU Idam Holik menghubunginya untuk hal yang sama. Di bandara, ditelepon KPU RI meminta kerjasama karena ada instruksi dari sore hari karena ada perubahan data dari Partai Gelora dari BMS ya belum memenuhi syarat. Menjadi MS memenuhi syarat ya baik kepengurusan maupun keanggotaan. Ya mungkin ya para anggotanya masih kurang ya atau belum cukup di situ begitu kan, bisa jadi atau kantornya tidak ada begitu kan. Ia menceritakan kembali ya tegas menolak dan berkata hanya ingin melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan. Namun Sekretaris KPU Sulawesi Utara menjalankan instruksi mengubah data. Ia mengumpulkan 11 KPU Kabupaten Kota Sulawesi Utara untuk rapat.
Bahkan hal serupa juga diungkapkan Komisioner KPU Kepulauan Singgehe ya Sri Mulyani. Dia menyatakan ada manipulasi untuk meloloskan Partai Gelora yang terjadi di Sanghe. Wow, ada apa begitu kan? Kok bisa? Kok bisa-bisanya begitu kan? Jadi itulah politik kita begitu kan. Jadi walaupun kuar-kuar bagaimanapun kalau rakyat sudah tidak percaya ya tidak mungkin akan lolos ke Senayan begitu kan, atau di parlemen begitu kan. Ya 1% atau 2% cukuplah sebenarnya ya Partai Gelora itu bisa memenuhi itu. Tapi perlu diingat tergantung masyarakat begitu yang memilih ya, karena Partai Gelora itu masih belum punya uang begitu kan begitu logika kita begitu kan. Bahkan Sri langsung menggelar rapat klarifikasi dengan sejumlah pejabat KPU Kepulauan Singgahi ya. Setelah rapat Sri mengetahui perubahan data merupakan instruksi Kabak Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara ya, Carles Y. Iwaratidjen. Sri mengaku beberapa kali yang diminta menandatangani berita acara perubahan data, namun ia menolak karena menilai hal itu sebagai pelanggaran hukum. Wah, sangat jujur sekali begitu kan. Saking jujurnya ya bisa jadi hal seperti ini ya dilakukan oleh seorang. Sulit sekali begitu ada orang yang jujur dan menemukan ini begitu kan. Orang-orang seperti ini ya saya rasa banyak yang masih jujur begitu kan. Nah, hal inilah yang kemudian diungkap begitu. Apakah benar terjadi ada ada aturan yang memang ditabrak begitu kan? Ya pada hakikatnya menurut saya pribadi langkah ini langkah yang keliru begitu. Ya kalau memang ada bukti nyata ya silahkan laporkan begitu ke DKPP begitu kan untuk selanjutnya diproses secara hukum apakah benar atau tidak begitu. Dan inilah apakah ada intervensi yang lain, bisa jadi seperti itu. Kalau seperti ini sudah curang, bagaimana ketika acara sedang berlangsung di pemilihan nanti begitu, di pemilihan presiden atau pemilu begitu kan. Kalau sudah KPU melakukan hal itu ya wallahu a'lam ya, siapapun yang ingin menjadi calon presiden, saya teringat betul apa yang dikatakan Cak Non, siapapun yang ingin menjadi calon presiden ya kan sudah ditentukan di sana, nggak mungkin menang kan, seperti itu logika kita gitu ya. Saya teringat itu begitu. Jadi persoalan hari ini marilah kita saling jujur satu sama lain untuk bangsa kita bersama-sama begitu kan, bukan untuk orang-orang asing begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa inilah demokrasi kita, jangan dikotori dengan seperti itu. Kalau memang tidak lolos ya biarkan aja, bilang aja tidak lolos begitu kan. Ngapain masih ngurus sana sini intervensi begitu, ada apa? Itu yang menjadi budaya di Indonesia itu sering melakukan intervensi seperti itu. Pada hakikatnya ya inilah demokrasi kita. Kira-kira seperti itu begitu. Menurut saya pribadi langkah ini ya kalau memang ada bukti ya segera tindak begitu kan. Jangan hanya ada intervensi si A, si B dan si C. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.